lama ya, Kak? Maaf ya, Kak, udah buat Kak Jamal menunggu lama. Kamu ini maaf. Dikira saya ini satpam sekolah apa? Disuruh nunggu berjam-jam. Kamu ini dari mana saja dari tadi? Ayo jalan-jalan ayo gimana? Jalan-jalan aja ya. Kring, ada sepeda. Sepedanya roda 3. Ku dapat dari ayah. Warisan satu-satunya. Nah, sudah bersih, kinclong. Anda nyaman, saya dapat uang. Tak kira siapa. Ada keperluan apa Anda datang kemari Kisana? Mawar berduri menarik hati. Durinya tajam terkena jari. Keperluan saya datang kemari untuk menagih janji tadi. Bunga asokah jatuh ke bumi, terhempas angin ke kanan ke kiri. Tak ada kata untuk mengingkari, sebab janji dibawa mati. Ayo mari. Masuk. Yud. Anggap saja rumah sendiri. Ya jelas, ini rumah saya sendiri. Memang kan rumah saya sendiri. Iya kan? Oh iya ya. Rumah ini kan pemberian sampeyan Pak Husen ya. Begini Pak Eko. Kedatangan saya kemari untuk menanyakan janji kita lagi 17 tahun yang lalu. Janji. Apakah janji tentang perjodohan anak kita? Betul. Jadi janji perjodohan antara anakmu dan anakku. Kamu ingat 17 tahun yang lalu, di saat istrimu mengandung dan mengandung jabang bayi seorang perempuan, kan kita sudah sepakat untuk menjodohkan anak kebanggaan saya yang namanya Jamal. Kamu akan menjadi besan saya. Alhamdulillah. Ya. Dan anak saya perempuan. Saya ingat itu. Tapi Apa? Apakah kamu berencana untuk menggagalkan perjodohan antara anakmu dan anakku? Jangan begitu Pak Eko. Ini adat Pak Eko, ingat itu. iya, saya tahu Pak Husin. Tapi saya dengar dari orang-orang itu anak bapak, si Jamal itu sudah punya pacar. Dan Nindi belum cukup umur untuk menikah. Jangan dulu lah Pak. Apa? Kamu keterlaluan kok. Kamu jangan mengulur-ulur waktu. Bukan mengulur waktu lagi, Dek. Tapi memang gelagat orang tuaku akhir-akhir ini. Rupanya saya akan dinikahkan dengan seseorang. Hah? Kak Jamal pujaan hatiku mau dinikahkan. Gimana kalau kita jujur kalau kita ini pacaran, Kak? Lagian adek juga capek. Kakak ajak pacaran di balik jalan terus. Kok di balik jalan gimana sih kamu itu? Backstreet itu namanya. Terus gimana biar kakak udah dijodohkan? Gini aja deh ya. Nanti kita itu harus jujur-jujuran memberanikan diri kepada kedua orang tua kita. Kalau saya akan menikahi adik, gimana? Kakak mau menikahi adek? Adek udah salah denger ini? Tidak ada yang salah. Untuk apa pernikahan harus ditunda-tunda? Saya tidak pernah berniat untuk mengingkari janji. Tunggu sampai anak saya cukup usia. Nindi kan masih kelas 2 SMA, masih 17 tahun. Ingat, rumah yang kalian tempati ini itu adalah merupakan porskot alias tanda jadi perjodohan anak kita. Jadi sekarang itu saya mau nagih janji. Janji adalah hutang. Ini hutang bapak dibayar anak. Wah, begitu maksudnya. Sudah, kamu jangan banyak ngomong. Kalau kamu menolak perjodohan ini, ya sudah, berarti rumah ini akan saya ambil lagi. Sudah, jangan bertengkar. Silakan diminum kopinya, Pak, biar nggak ada salah paham. Kok dari tadi? Kalau begini kan enak. Sos. Seger nikmatnya. Ayo kita lanjutkan perangnya. Aduh, saya ini bukan menolak, Pak, ya. Tapi anak saya ini belum cukup umur untuk menikah. Begini saja, Pak Eko.
Lebih baik Pak Eko ikut saya ke rumahnya Kiai sekarang. Ya? Jadi kalian datang ke sini ini untuk berjanji menjodohkan anak Pak Eko dengan Pak Husin, begitu? Betul, Yai. Ada 3 hal yang harus disegerakan. Yang pertama adalah hutang. Dan yang kedua memberangkatkan jenazah. Dan yang ketiga adalah nikah. Dengar sampean. Ini yang ngomong Pak Kiai. Dengarkan dulu. Jadi kalau kita sudah berjanji menikahkan anak kita, itu sama dengan Janji. Nah, janji itu sama dengan hutang. Ngerti sampean? Ini yang ngomong Pak Kiai. diam dulu. Kiainya itu kamu atau saya? Panjenengan Pak Kiai. Iya, tapi Kamu mau menggagalkan pernikahan itu? dengarkan dulu. Kok malah saya yang dimarahi? Saya ini kiai, Pak. Loh, sebaiknya anaknya Pak Eko segera dinikahkan. Karena dia sudah dewasa, sudah akhir balik, sudah menstruasi. Jangan sampai anak kita melakukan perzinahan. Itu perbuatan dosa. Sampean itu ngeyel kalau dibilangi. Terus bagaimana pernikahan anak kita? Ya, sebagai orang yang beragama, kita wajib menghargai perkataan kiai. Tapi saya tetap pada prinsip saya, bahwa anak saya belum cukup umur. Sekarang Pak Husin ikut saya ke kantor kecamatan. Kita tanya pada penyuluh keluarga berencana, agar supaya Pak Husin mengerti apa itu pendewasaan usia perkawinan. Sudah, buat apa kamu mengajak saya ke sini? Wong semuanya sudah jelas. Ayo kita pulang. Bentar, supaya Pak Husin tahu tentang pendewasaan usia perkawinan. Apa ini bapak-bapak kok pada ribut? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu. Ah, Bapak diam saja di sini. Begini Bu, anak saya mau dinikahi sama dia. Bukan, dia ini mau menikahi ibu. Maksud saya, anak saya ini mau dinikahkan sama anaknya Pak Husin. Tapi anak saya belum cukup umur, masih usianya 17 tahun. Nah terus, apa yang bisa saya bantu, Pak? Nah kan, orang yang nggak tahu apa-apa ditanyai. Ngeyel kamu itu. Lebih baik kita ke Pak Kiai saja. Bentar, sampean diam dulu. Maksud kedatangan saya kemari mau minta penjelasan tentang pendewasaan usia perkawinan. Tolong diterangkan kepada Pak Husin Raja Ngeyel ini seperti waktu ibu memberikan penyuluhan di desa kami. Oh, seperti itu. Baik, begini Pak Husin. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, usia perkawinan yang ideal adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Loh, bukankah kalau menurut aturan agama Bu, kalau sudah akil balik, itu boleh dinikahkan Bu? Memang benar Pak, menurut agama kalau sudah akil balik memang sudah diperbolehkan menikah. Tetapi akil balik itu sebenarnya tanda mulai masuknya masa reproduksi, namun belum sempurna Pak. Maaf sebelumnya Bu, Pak Husin ini memang belum tahu apa bahayanya menikah di usia muda. Baik, saya lanjutkan G penjelasannya. Bahayanya itu mulai dari gangguan fisik, psikologis, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Bu, pakai kekerasan segala. Menikah dini umumnya belum mampu menyelesaikan masalah secara matang. Selain itu, remaja yang menikah di usia dini, baik fisik maupun biologis, belum siap untuk memiliki anak. Sehingga ada resiko kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan. Pernikahan dini juga salah satu penyebab utama terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks pada wanita. Perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker serviks.
Pada masa transisi atau usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, Pak, sehingga rawan terjadi infeksi saat berhubungan suami istri. Masya Allah. Tidak hanya itu, Pak Husen, terlalu sering melahirkan, kontrasepsi oral jangka panjang, dan kurangnya perawatan kebersihan juga berpeluang terkena kanker serviks. Kanker serviks merupakan salah satu jenis penyakit kanker yang paling banyak diderita kaum wanita. Di Indonesia, Pak, setiap 1 jam 1 orang wanita meninggal dunia karena kanker serviks. Astagfirullah. Oleh karena itu, Pak Husen, BKKBN menyarankan kaum muda untuk tidak menikah di usia dini untuk menghindari terkena resiko kanker serviks. Oh, begitu ya, Bu. Itulah kenapa saya bersikeras menunda pernikahan anak saya dengan anak sampean. Sampean mau kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak kita setelah menikah nanti? Kalau gitu, sampean bener Pak Eko. Pernikahan itu kita tunda dulu Pak Eko. Jamal. Dad ini dari mana saja sih? Dicari-cari di rumah gak ada. Ternyata ada di sini. Daddy, ini Dad, saya kenalkan Dad, pacar Jamal Dad, cantik kan? Jadi kamu sudah berpacaran? Dad, saya minta doa restu ya Dad ya. Saya pengen nikah sama Dad Nindi. Gimana Dad? Gak apa-apa kan? Tidak ada nikah-nikahan. Kalian ini belum cukup umur. Berarti Jamal gak jadi nikah ini Dad sama Dad Nindi Dad. Tidak jadi nikah. Sudah tidak ada nikah-nikahan. Kamu harus sekolah sampai lulus, ya kan? Terus bekerja, mempunyai umur ideal, baru nikah. Tidak ada nikah-nikahan. Nikahnya Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa.